Karena kita ini manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan terdiri dari dua hal, dari roh dan jasad. Maka dua-duanya ini harus mendapatkan jatah pelayanan secara seimbang. Tidak juga kemudian kita memberikan jatah hak hanya sepenuhnya kita berikan kepada roh. Tidak juga kemudian jatah kita berikan sepenuhnya kepada jasad. Ketika kita memberikan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita mengabaikan hak-hak kita kepada diri kita, kepada keluarga kita. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan dua orang sahabat Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat bernama Abu Darda. Kan awal-awal Rasulullah dengan para sahabat muhajirin tiba di Madinah, oleh Rasulullah cara mengikat, mempererat sahabat muhajirin dan ansar, Rasulullah persaudarakan. Salman Al-Farisi itu ternyata apa? Dapat jatahnya dipersaudarakan, persaudaraan iman ya. Tapi di awal-awal persaudaraan iman ini sampai melebihi persaudaraan senasab. Dipersaudarakan dengan sahabat Abu Darda. Karena dipersaudarakan, maka sebelum turun ayat tentang dibedakan antara persaudaraan iman dengan persaudaraan nasab, ya ketika itu sampai kemudian seseorang punya dua kebun, satu kebun dibagikan kepada sahabatnya, sampai ada yang punya istri lebih, punya istri 2-3 dibagikan kepada sahabatnya. Nah, ketika itu sahabat Salman Al-Farisi suatu ketika berkunjung kepada rumah Abu Darda. Sampai di depan rumahnya sahabat Abu Darda, dilihatnya istri Abu Darda ini apa? Dalam keadaan pakaiannya ya lusuh, kotor. Kalau para suami ngelihat istri, kondisi pakaian istri itu kurang menarik, kira-kira terima atau tidak? Terima tidak? Gimana Dayas? Terima aja ya. Sahabat Abu Darda ketika melihat sahabat Salman Al-Farisi ketika melihat istri Abu Darda pakaiannya ya tidak menunjukkan bahwa dia berpakaian rapi, berdandan kan gitu. Sahabat Abu Darda kemudian sahabat Salman Al-Farisi kemudian bertanya, "Wahai Ummu Darda, kenapa Anda penampilannya seperti ini? Pakaiannya lusuh, kotor, enggak menunjukkan Anda berdandan." Apa jawaban istri Abu Darda tadi? Akhuka Abu Darda la yuridud dunya. Suami saudara Anda yang bernama Abu Darda itu tidak butuh dunia. Saya enggak pernah dicolek. Enggak pernah dicolek, enggak pernah didekati saya. Dia mikirnya akhirat, dia mikirnya apa? Ibadah, dia mikirnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berpikir tentang dunia, tidak butuh kepada wanita. Lah kalau saya dianggurin untuk apa? Kalau saya enggak dibutuhkan, untuk apa saya repot-repot berdandan? Kalau saya tidak dibutuhkan, untuk apa saya berhias? Wah, sahabat Salman Al-Farisi akhirnya apa? Oh, ini sebabnya. Akhirnya ditunggu sampai datang sahabat Abu Darda. Setelah sahabat Abu Darda datang, kemudian sahabat Salman Al-Farisi dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Maka sahabat Abu Darda dan istrinya menyiapkan makanan. Setelah disuguhkan, disodorkan kepada sahabat Salman, kata Abu Darda, "Silakan Anda makan, saya puasa." Kata sahabat Salman, "Saya tidak akan makan sampai Anda makan juga." Dipaksa sahabat Abu Darda untuk buka, untuk makan. Kenapa sahabat Salman maksa demikian? Karena dia dengar dari istrinya. Berarti sahabat Abu Darda ini hari-harinya terus berpuasa. Kalau suami puasa terus kan berarti istri apa? Istri enak nggak ini? Istri enak apa tidak enak kalau suami puasa terus? Enak kan ya, nggak capek. Buat apa masak kalau suami puasa terus?
Akhirnya sahabat Salman memaksa, saya tidak akan makan sampai Anda makan juga. Akhirnya dia makan. Ketika dia bermalam nginap di malam hari, sahabat Salman Al-Farisi juga ingin mengajarkan kepada sahabat Abu Darda. Sahabat Salman Al-Farisi di malam hari bangun, dia ingin sholat. Ditahan oleh sahabat Salman, jangan tidur. Kalau sekarang kita digitukan ya sekalian tidurlah, suruh tidur kan. Enggak lama kemudian sahabat Abu Darda bangun lagi mau sholat malam, ditarik lagi oleh sahabat Salman, tidur. Sampai kemudian ketika masuk sepertiga terakhir malam, baru kata sahabat Salman, kalau sekarang silakan Anda bangun dan sholat malam. Keesokan harinya sahabat Salman dengan sahabat Abu Darda ini datang menemui Rasulullah SAW, diceritakan kejadian itu. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan siapa nih? Rasulullah ternyata membenarkan sikap sahabat Salman. Shadaqa Salman, benar apa yang dilakukan oleh sahabat Salman. Kata Rasulullah SAW, inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya ada hak Rabbmu yang harus kamu tunaikan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya dirimu pun, jiwamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan untuk keluargamu. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tadi mengajarkan kepada kita bahwa ibadah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, berpikirnya kita tentang akhirat, bukan berarti kemudian kita menafikan tentang kepentingan dunia, urusan dunia, kebutuhan tentang dunia, kebutuhan tentang jiwa manusia kan. Selama itu dihalalkan oleh Allah, bukan yang haram, maka itu dibolehkan. Artinya apa? Sahabat Abu Darda tadi sikapnya tidak benar. Sehari-hari habis dengan puasa, sehari-hari tiap malam kemudian sholat terus. Kapan hak untuk dirinya? Kapan hak untuk keluarganya? Makanya ketika 3 orang sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, tanya kepada Aisyah, gimana sih ibadahnya Rasulullah? Kata Aisyah, ibadahnya Rasulullah SAW itu, akhlaknya Rasulullah SAW itu seperti yang dalam Al-Quran itu. Akhirnya 3 orang tadi apa? Nyimpulkan masing-masing, kalau begitu kita belum ada apa-apanya dengan Rasulullah. Kalau gitu, satu mengatakan saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan saya tidak akan mendekati wanita, alias dia tidak butuh kepada wanita. Ketika Rasulullah SAW datang, diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah bertanya, mana orang yang tadi mengatakan begini dan begini? Kata Rasulullah SAW, saya manusia paling takwa, saya manusia paling takut kepada Allah. Tetapi kata Rasulullah SAW, ada hak untuk Allah, ada hak untuk diri kita, dan ada hak untuk orang lain. Masing-masing bagaimana kita menyeimbangkan antara hak-hak itu.